Yunce baru saja akan terus membujuk Jasmine, ketika suara naga jantan tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Manusia, kekuatanmu melemah. Tampaknya kamu baru saja mencapai batas, setengah langkah dari Emperor Profound Realm, memang begitu. Suara naga betina juga terdengar angkuh. Manusia tidak penting, kamu tidak cocok untuk bersaing dengan ras naga kami. Usahamu yang sia-sia untuk mendapatkan bagian dari harta karun Dewa Naga hanya akan berakhir dengan kehancuranmu. Matilah. Di bawah kekuatan mengamuk dari naga raksasa, serangan balik peri kecil semakin lemah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendedikasikan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tanpa energi sama sekali untuk melakukan serangan balik. Tubuh mungilnya bergoyang seperti rumput bebek di tengah badai yang ditimbulkan oleh dua naga raksasa, dengan kemungkinan hancur kapan saja. Sesampainya pada keadaan seperti ini, perasaan marah yang semakin dalam mulai berkumpul di mata indah peri kecil. Kami tidak memiliki keluhan sebelumnya, namun Anda tidak hanya menyerang tanpa alasan, Anda juga ingin memaksa saya untuk bertahan. Suara peri kecil pelan dan tenang, dan perasaan marah yang mendalam tersembunyi di bawah ketenangan. Karena aku ditakdirkan untuk mati di tempat ini, kamu juga harus membayar mahal. Dari suara peri kecil, Yunce bisa mendengar kebencian yang mendalam dan rasa dingin yang menusuk tulang. Bahkan ada tanda-tanda kematian yang menentukan. Saat nada terakhir berakhir, cahaya biru tua tiba-tiba memancar dari tubuh peri kecil dan menyerbu ke langit, melesat lurus ke langit. Dan pada saat yang sama, suhu di sekitarnya turun drastis dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Suhu praktis turun di bawah nol dalam sekejap, lalu terus menurun tajam, dan lapisan es yang menebal mulai menutupi semua benda di bawahnya. Yunce, yang berada 5 km jauhnya, merasakan hembusan udara sedingin es yang menusuk tulang, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil. Manusia, apakah ini pertahanan terakhirmu? Itu sangat disayangkan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa melukai tubuh kami. Hanya pemusnahan total yang menanti Anda. Di bawah cahaya biru, wajah peri kecil benar-benar tenang. Dia perlahan mengangkat pedang es di tangannya, namun dia tidak menunjuk pada naga banjir jantan, yang sudah penuh dengan bekas luka. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah naga banjir betina yang baru saja berbicara. Bibirnya yang bersalju bergerak sedikit, dan setiap kata-katanya seperti es. Sebelum aku mati, aku akan membiarkanmu mati dulu. Teknik terlarang awan beku. Ucap peri kecil melintas di udara, dan melesat ke arah naga banjir betina seperti sambaran petir biru. Kecepatan yang dia tunjukkan dalam sekejap melebihi batas ekstrim kecepatannya sebanyak 2 kali, dan pedang es, yang dilapisi cahaya biru, menusuk langsung ke arah naga banjir betina. Lalu, di tengah suara membelah yang menusuk telinga, itu menembus sisiknya, menusuk jauh ke dalam tubuhnya. Naga banjir betina mengeluarkan lolongan sedih, dan tubuhnya mulai meronta dengan keras. Tapi satu-satunya bagian tubuhnya yang meronta adalah area kepala dan ekor. Area yang tertusuk pedang peri kecil tampak membeku di tempatnya, sama sekali tidak bisa bergerak. Rantai kristal es terkondensasi dengan suara memekakkan telinga, berpusat di sekitar pedang es peri kecil. Kristal tebal mengembun pada naga banjir betina dengan kecepatan yang gila-gilaan, dan meluas dari pusat tubuh naga hingga kepala dan ekornya. Raungan sedih naga banjir betina menjadi semakin menyakitkan, berlangsung hingga menjadi tangisan putus asa yang parau, namun perjuangannya perlahan-lahan melemah, karena kristal es mulai menutupi semakin banyak tubuhnya. Akhirnya, perjuangan dan jeritannya benar-benar berhenti, karena bahkan area kepala dan ekornya telah sepenuhnya berubah menjadi kristal es. Keseluruhan proses ini hanya berlangsung selama 5 tarikan napas. Naga banjir, yang panjangnya beberapa puluh meter, berubah menjadi patung es dari kepala hingga ekor. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga naga banjir jantan bahkan tidak sempat bereaksi. Patung es raksasa berbentuk naga terhenti di udara untuk sesaat, dan kemudian mulai terjatuh karena beratnya pedang es peri kecil. Benda itu menghantam tanah sedingin es yang telah diratakan oleh badai, dan kejatuhan yang begitu deras menyebabkan banyak retakan halus muncul di patung es tersebut. Cahaya biru di tubuh peri kecil memudar, bahkan kekuatan dan auranya hampir hilang sepenuhnya. Wajahnya menjadi pucat seperti salju, dan dia menutup matanya dengan ketenangan yang tiada taraf. Apa yang kamu lakukan? Suara naga banjir jantan menjadi sangat marah dan panik, dan aura kekuatannya menjadi sangat kacau.
Ini karena es di tubuh naga banjir betina bukan sekadar formasi es sederhana. Bukan hanya bagian luarnya saja, tubuhnya, darahnya, organnya, kehidupannya, kekuatannya, jiwanya, telah sepenuhnya tertutup oleh es. Ini membuatnya bahkan tidak bisa mendeteksi aura kehidupan sama sekali. Itu telah mati. Di bawah formasi es menyeluruh yang sangat menakutkan ini, naga banjir betina telah mati total. Di seluruh tubuhnya, tidak ada satu sel pun yang memiliki sisa vitalitas. Raungan marah naga banjir jantan bergema di seluruh langit dan bumi dan bergema di sebagian besar gurun kematian, mengagetkan binatang profaun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk beberapa waktu, ribuan binatang buas di bagian tengah gurun kematian merasa khawatir, melarikan diri kemana-mana dan menciptakan kekacauan. Kamu benar-benar membunuh istriku, kamu benar-benar membunuh istriku. Angin kencang bertiup, bahkan awan di langit pun tersebar karena auman amarahnya. Peri kecil perlahan mengangkat kepalanya, dan wajahnya yang pucat menunjukkan senyuman dingin. Aku hanya seorang pejalan kaki, namun kamu memaksaku terpojok. Kematian tidak dapat menghapus dosa-dosamu. Manusia jahat, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati karena rasa sakit akibat racun yang melahap tubuhmu. 5 kilometer jauhnya, Yunce berdiri membeku dalam keadaan pingsan. Dia berkata dengan kaget, naga banjir itu, mati. Iya, itu mati. Ucap Jasmine berkata dengan sangat tenang, adapun wanita itu, dia juga akan mati. Apa katamu? Ucap Yunce jantungnya berdetak kencang. Huff. Bagian terakhir dari energinya telah hilang, dan itu jelas merupakan teknik terlarang. Dan teknik terlarang ini, hanya dapat dilakukan dengan harga menghancurkan urat nadinya sendiri. Sekarang setelah pembuluh darahnya hancur, dan meridiannya patah, dia sudah menjadi cacat. Kematian pasti menantinya. Dia sendiri tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri dari serangan kedua naga banjir ini, jadi ini bisa dianggap sebagai keputusan yang paling berharga, setidaknya dia menyeret yang lain bersamanya. Ucap Jasmine dengan suara yang dalam. Apa? Ucap Yunce tubuhnya tiba-tiba berdiri, melepaskan seluruh energinya. Dia bergegas menuju peri kecil seolah-olah dia gila. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu sudah gila? Ucap Jasmine menjadi pucat karena ketakutan. Aku tidak gila. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Dia menghadapi bencana ini ketika mencoba melindungiku. Aku pasti tidak akan membiarkan dia mati. Jasmine, cepat bunuh naga banjir jantan itu. Jika kamu tetap tidak menyerang, bahkan jika peri kecil mati, aku tidak akan berhenti berlari. Aku lebih baik mati di cakar naga banjir bersamanya. Aku pasti akan mencapai apa yang aku janjikan padamu. Aku mohon padamu, kali ini saja, tolong bantu aku. Ucap Yunce mengatupkan giginya dan meraung. Saat dia berbicara, kecepatan Yunce meningkat, benar-benar melampaui kecepatan maksimum yang bisa dia capai sebelumnya. Peri kecil, yang kehilangan seluruh kekuatannya, mulai jatuh dari udara. Dia menutup matanya, ekspresinya sangat tenang, karena dia sangat jelas tentang bagaimana semuanya akan berakhir. Pembuluh darahnya telah hancur, meridiannya telah patah, dia sudah menjadi cacat, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk terus hidup. Hanya saja, di sudut matanya, setitik air mata mengalir perlahan di wajahnya. Matilah. Naga banjir jantan membuka mulutnya lebar-lebar, dan gumpalan angin puyuh yang sangat beracun mengepul ke arah peri kecil. Tindakan naga banjir jantan menyebabkan Yunce menjadi pucat karena ketakutan. Angin puting beliung naga banjir sangat menakutkan, dan saat ini, tubuh peri kecil sama sekali tidak memiliki energi yang besar untuk membela diri. Jika badai menyentuhnya, dia akan langsung tercabik-cabik. Tepat ketika angin puyuh yang menakutkan berjarak 3 kaki dari peri kecil, siluet mungil berwarna merah tua tiba-tiba muncul di depan badai. Dengan sapuan tangan kecilnya, hanya suara tertahan yang terdengar. Kemudian, badai ini langsung dihempaskan kembali dan digulung kembali ke arah naga banjir dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Naga banjir jantan melonjak setelah badai dahsyat tiba-tiba berbalik. Melihat siluet merah kecil yang tiba-tiba muncul di depannya, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Siapa kamu? Jasmine tidak menanggapi, dan tatapan kristalnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Dia mengulurkan jarinya yang putih dan halus dan menunjuk ke arah naga banjir. Cahaya merah yang agak redup menyala di ujung jarinya, ini benar-benar menjengkelkan,
naga banjir tingkat rendah yang tidak berarti itu benar-benar memaksa putri ini menyia-nyiakan usahanya selama 1 tahun. Jika aku tidak terinfeksi racun beracun ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Saat suaranya jatuh, Jasmine mengulurkan jarinya dan dengan ringan menggambar busur di udara. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah tipis tiba-tiba muncul di atas tubuh naga banjir, dan tubuh naga banjir terbelah dengan rapi di sepanjang garis cahaya merah yang seperti benang. Mata naga itu membelalak, tidak pernah bergerak lagi. Tanpa suara, tanpa pertempuran sengit, bahkan tanpa tangisan sekarat, naga banjir jantan telah dimusnahkan sepenuhnya. Setelah membunuh naga banjir jantan, wajah kecil Jasmine langsung berubah warna menjadi putih pucat. Dia melirik ke belakang menuju lokasi Yun Che, gaun merahnya berkibar, lalu tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah, kembali ke mutiara racun langit. Yun Che, melihat naga banjir jantan telah binasa, merasa sangat lega. Sambil berlari ke depan, dia juga berteriak dengan panik, "Jasmine, apakah kamu baik-baik saja?" Beberapa saat kemudian, Jasmine akhirnya berbicara dengan suara penuh kebencian. Aku pasti berhutang budi padamu di kehidupan sebelumnya." Suara Jasmine jelas agak lemah, tapi tidak bergetar. Hal ini membuat Yun Che merasa lega, dan dia berkata, dengan sungguh minta maaf, "Aku menyakitimu lagi. Tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Jika kamu ingin menyelamatkan wanita itu, bergeraklah lebih cepat. Aku tidak dapat menjamin bahwa dia tidak diracuni oleh racun naga banjir jantan itu. Selain itu, selama 3 bulan ke depan, jangan pernah berpikir untuk memintaku campur tangan lagi." Setelah mengatakan hal ini, Jasmine tidak berkata apa-apa lagi. Di sana, di dalam mutiara racun langit, dia diam-diam mulai menekan racun yang sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun jiwanya tidak terluka parah seperti terakhir kali, setelah dia membunuh naga api, dia pasti merasa tidak enak badan sama sekali saat ini. "Peri kecil," gumam Yun Che, hatinya berdebar kencang. Dia buru-buru menyerbu ke depan, dan ketika dia tiba di sisinya, dia tiba-tiba terhenti. Pakaian di tubuhnya sudah sangat compang-camping sekarang, tapi cadar yang selalu menutupi wajahnya tetap tidak rusak, berkat perlindungan dari sisa embun beku. Namun, pada titik yang tidak diketahui, itu telah hilang, memungkinkan Yun Che untuk melihat sepenuhnya dengan cukup jelas, kulitnya yang bersalju. Keadaan Yun Che yang linglung berlangsung sesaat, lalu dia buru-buru membungkuk dan mengulurkan tangannya, menekan lehernya yang bersalju. Saat jarinya menyentuh kulitnya bergetar ringan, karena suhu tubuhnya sangat rendah, seolah-olah dia baru saja mandi di genangan air sedingin es. "Jangan sentuh aku," ucap peri kecil saat merasakan Yun Che menyentuh lehernya, dia menolak dengan lemah. Suaranya sangat lemah, namun sangat tegas. Meskipun dia terluka parah dan berada di ambang kematian, mencegah laki-laki menyentuh tubuhnya adalah kebiasaan yang sangat mendalam, dan dia bereaksi hampir berdasarkan naluri. Di wajahnya yang pucat, rasa dingin yang seolah membuat orang lain berada pada jarak 1000 kilometer tidak berkurang sama sekali. "Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu, aku tidak akan menyentuhmu," ucap Yun Che buru-buru menarik tangannya kembali, tapi hatinya tenggelam. Yun Che mengertakkan gigi. Dengan kedua tangannya, dia menekan ke arah udara di atas dada peri kecil, dan menggunakan energinya yang dalam untuk dengan panik menjaga pembuluh darah jantungnya. Mata peri kecil terpejam, hanya bibirnya yang bergerak sedikit, dan suara lemah keluar darinya. "Pembuluh darah yang dalam hancur, situasinya tidak ada harapan, aku tidak menyalahkanmu, kamu bisa pergi." Suara lemah peri kecil juga mengandung keinginan untuk mati. Kata-katanya, "Aku tidak menyalahkanmu," tidak mengandung sedikit pun rasa bersalah, atau sedikit pun emosi. Itu bahkan tidak mengandung sedikit pun ketidakbahagiaan atau keengganan untuk menerima situasi tersebut. Hatinya benar-benar mati. Jasmine tiba-tiba berseru, lupakan dia, mari kita bicara tentangmu. Jika kamu kehilangan semua kekuatan yang kamu peroleh selama setahun terakhir ini, jika kamu kehilangan semua seni ilahimu, mungkinkah kamu tidak putus asa?" Adapun dia menghabiskan puluhan tahun kerja keras, untuk berlatih hingga hampir mencapai Emperor Profound Realm. Tatapan Yun Che tegas, "Tidak peduli apa kehilanganku, selama aku tidak kehilangan nyawaku, selama aku masih hidup, maka masih ada harapan untuk mendapatkan semuanya kembali."
Hidup adalah harapan terbesar dari semuanya. Saat kamu masih hidup, segala sesuatu mungkin terjadi. Dari jauh, suara samar geraman binatang buas terdengar. Selain itu, geraman yang tersebar semakin mendekat. Jelas, setelah pertarungan sengit terhenti, dan setelah aura kedua naga menghilang, beberapa binatang buas yang cukup cerdas merasa ada sesuatu yang salah, dan mulai menyelidiki dan mendekat. Yun Ce tidak mampu melawan binatang buas besar manapun yang tinggal di wilayah inti gurun. Yun Ce melihat ke segala arah, lalu tiba-tiba melihat bahwa di utara, kurang dari 500 meter jauhnya, ada gunung kerdil kecil yang sepi. Di bawah gunung kerdil ada pintu masuk gua yang gelap gulita. Dia segera, dengan tegas mengambil tubuh peri kecil yang dingin dan lembut ke dalam pelukannya, lalu menyerbu ke arah gunung kerdil sambil menggeram, "Peri kecil, aku tahu bahwa kamu memiliki tubuh yang murni dan tidak tersentuh, dan kamu bahkan merasa jijik terhadap laki-laki. Tapi aku harus memelukmu sekarang. Jika kamu ingin menghukumku, jika kamu ingin membunuhku, tetaplah hidup. Jika kamu berani mati, di sini, aku akan segera merobek semua pakaianmu." Yun Ce buru-buru namun hati-hati berjalan ke pintu masuk gua. Sepanjang waktu ini, dia terus-menerus, tanpa henti mengirimkan energinya ke tubuh peri kecil, melindungi urat nadi kehidupannya. Gua ini bahkan lebih gelap dari yang dia duga, tapi tidak dingin. Yun Ce berjalan masuk, ke bagian terdalam gua, lalu dengan lembut menurunkan peri kecil. Merasakan aura kehidupan peri kecil yang lemah dan tipis, Yun Ce merasa sangat bersalah. "Aku minta maaf. Jika bukan karena kamu ingin melindungiku, jika bukan karena aku harus mengejar elang badai yang ganas itu, kamu tidak akan menderita hal seperti ini." Ucap Yun Ce mengulurkan tangannya, sekali lagi memeriksa denyut nadi peri kecil. Dia merasakan suhu tubuhnya tidak bertambah dingin, sebaliknya, dia menjadi sedikit lebih hangat. Setelah terkejut sesaat, dia langsung mengerti, alasan mengapa tubuhnya sebelumnya sangat dingin adalah karena jenis energi dalam yang dia latih. Sekarang setelah pembuluh darahnya yang dalam hancur, energi dalam atribut esnya telah hilang sepenuhnya, dan suhu tubuhnya mulai mendekati suhu normal. Ketika dia memikirkan hal ini, Yun Ce tiba-tiba bangkit. Di udara antara dirinya dan peri kecil, bola api Phoenix tiba-tiba terbentuk, membawa gelombang panas ke dalam gua yang gelap. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara kuno perlahan terdengar dari udara di atasnya. "Api Phoenix, jadi begitulah adanya. Sepertinya saya tidak salah, tubuhmu benar-benar memiliki sedikit darah Phoenix di dalamnya." Suara ini menyebabkan Yun Ce tiba-tiba melompat secepat kilat dari lantai. "Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Anak muda, kamu tidak perlu khawatir. Aku hanyalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh naga Azure Purba yang mengawasi tempat percobaan ini. Aku tidak akan menyakitimu." Suara kuno itu terdengar sekali lagi, martabat terhormat diungkapkan melalui suara ini, namun juga selembut angin. "Primordial, naga Azure," gumam Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke atas sambil dengan bingung memikirkan nama ini berulang kali. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, terdengar suara Jasmine yang benar-benar terkejut. "Apa? Naga Azure Purba, kepala dari berbagai binatang suci di era primordial." Sepasang mata misterius tiba-tiba terbuka di ruang gelap gulita di atas. Kedua matanya besar, namun panjang dan sipit, bentuknya hampir sama dengan mata manusia. Pemandangan ini mirip dengan mata Phoenix yang pernah dilihat Yun Ce di tempat rahasia Phoenix. Yang berbeda adalah mata Phoenix berwarna emas sedangkan mata ini berwarna biru yang lebih dalam dari langit. Di saat yang sama, seolah-olah langit telah terbalik, hamparan aura tak berujung turun. Di depan bidang aura ini, Yun Ce tiba-tiba merasa seolah-olah dirinya sangat kecil seperti sebutir pasir di depan gunung ini. Kedalaman aura ini, jauh melampaui aura Phoenix yang dia alami hari itu. Naga Azure Purba, tempat percobaan. Jangan bilang kalau tempat ini sama dengan tempat rahasia Phoenix. Ini adalah tempat yang pernah kamu singgahi sementara waktu dan merupakan tempat di mana kekuatan kamu tertinggal untuk diwariskan kepada generasi mendatang bukan? Ucap Yun Ce mengangkat kepalanya untuk melihat sepasang mata biru-biru. Dia bertanya dengan tidak tergesa-gesa. "Benar, era para dewa telah lama berakhir, dan dewa sejati juga telah sepenuhnya lenyap. Namun kami tidak bersedia untuk sepenuhnya menghilang dari dunia,
dan akan berusaha menggunakan berbagai macam metode untuk meninggalkan sisa kekuatan kami untuk diwariskan kepada generasi masa depan yang memiliki kedekatan dengan kami, yang kemudian akan mewariskan apa yang dulu menjadi kekuatan kami kepada generasi masa depan mereka untuk selama-lamanya. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang yang ditakdirkan. Dan dalam ribuan tahun ini, kamulah yang pertama. Apa? Aku yang pertama. Benar, yang pertama setelah 1000 tahun. Suara primordial Azure Dragon menggema, meskipun kamu bisa sampai di sini bukan berdasarkan kekuatanmu sendiri, itu tetap ditentukan oleh takdir. Kamu memenuhi syarat untuk menjalani ujian yang aku tinggalkan. Jika kamu mampu melewati ujian yang aku tinggalkan, aku dapat memberimu 3 tetes darah Azure Dragon dan membiarkanmu memiliki garis keturunan Dewa Naga. Apakah kamu bersedia? Yunce sebenarnya tidak segera menjawab karena pada saat ini, pikirannya pada dasarnya tidak memikirkan tentang suatu cobaan atau tidak. Setelah keterkejutan dia buru-buru berkata, Naga Azure Purba, Anda adalah Dewa Naga terkuat di era primordial. Kalau begitu, maka Anda seharusnya punya cara untuk menyelamatkan orang di samping saya ini. Saya mohon, tolong selamatkan dia, selamatkan nyawanya, dan bantu dia mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Jika Anda bisa melakukan ini, saya bersedia memberi Anda apapun sebagai imbalannya, bersedia membayar berapapun biayanya. Bulu mata panjang peri kecil sedikit bergetar sesaat. Mata berwarna biru-biru itu berkedip samar. Kemudian, sebuah suara kuno terdengar, cedera internalnya sangat parah. Kelima bagian dalam telah roboh, pembuluh darah dan meridian dalam telah hancur. Terlebih lagi, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Saya hanyalah sisa jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, tapi saya tahu cara untuk menyelamatkannya. Sesuai keinginanmu, itu bisa menyelamatkan nyawanya, dan juga mengembalikan sepenuhnya kekuatan sebelumnya. Tidak. Itu bahkan bisa membantunya membuat terobosan dan benar-benar melangkah ke alam profound Kaisar. Mendengar ini, dengan pancaran cahaya aneh di matanya, Yunce buru-buru berkata, apa yang Anda katakan? Apakah yang Anda katakan itu benar? Tolong beritahu saya, metode apa ini, cepat beritahu saya. Setelah selesai berbicara, dia dengan bersemangat menurunkan tubuhnya dan berkata kepada peri kecil, apakah kamu mendengar itu? Tidak hanya ada metode untuk menyelamatkan hidupmu, tetapi juga dapat memulihkan pembuluh darah dan meridianmu. Ini juga bisa membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu sebelumnya dan mungkin juga memungkinkanmu untuk menerobos kemacetan yang sebelumnya tidak dapat kamu lewati. Pernahkah kamu mendengarnya? Kata-kata ini secara pribadi datang dari mulut primordial Divine Beast sendiri, jadi itu jelas bukan kebohongan. Apakah kamu mendengarnya? Keinginan peri kecil untuk mati datang dari keputusasaan karena kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi cacat. Satu-satunya hal yang mungkin bisa menghilangkan keinginannya untuk mati adalah harapan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar suara primordial Azure Dragon dan di bawah tangisan gembira Yunce, mata peri kecil, yang selalu tertutup dalam keputusasaan, perlahan-lahan terbuka. Apa yang terpantul di dalamnya bukan lagi dua mata yang benar-benar redup, melainkan sebuah cahaya yang dipenuhi hasrat. Primordial Azure Dragon, tolong beritahu saya apa metode ini, tidak peduli metode apapun, tidak peduli betapa sulitnya, saya pasti akan mencapainya. Tolong beritahu saya, ucap Yunce mengangkat kepalanya ke arah sepasang mata biru-biru dan berseru dengan keras. Jawaban Primordial Azure Dragon tenang dan tanpa emosi, meskipun saya mengetahui metode ini, Anda dan saya tidak berhubungan satu sama lain dengan cara apapun, juga tidak ada hutang atau keluhan di antara kita. Sama sekali tidak ada alasan bagi saya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Kecuali apa? Kecuali kamu bisa melewati ujian yang aku tinggalkan, dan mendapatkan garis keturunan dan warisanku. Lalu, cara menyelamatkannya, akan saya ceritakan secara lengkap. Jika tidak, saya tidak punya kewajiban untuk memberi tahu Anda. Anda dapat memilih sesuai keinginan. Oke, segera setelah Primordial Azure Dragon selesai berbicara, Yunce langsung mengangguk tanpa ragu sedikit pun, saya menerima cobaan Anda. Selama dia lulus ujian Dewa Naga, dia akan bisa mendapatkan garis keturunan Dewa Naga, dan juga akan mendapatkan metode untuk menyelamatkan peri kecil, alasan apa dia harus tidak setuju. Haha, bagus sekali.
Suara tua itu mulai tertawa, namun, sebelum saya menyelesaikan kata-kata saya, Anda tidak perlu menyetujuinya dengan cepat. Ujian yang saya tinggalkan tidak menguji kekuatan penantang, tetapi menguji bakat bawaan, kemauan, dan tekad mereka. Tingkat kesulitan ujian akan berbeda-beda berdasarkan kekuatan penantang. Saat seseorang memasuki tempat ujian, hanya akan ada dua hasil. Pertama, lulus ujian dan mendapatkan garis keturunan Dewa Naga, hasil lainnya adalah kematian. Di benua ini, aku yakin kamu belum pernah mendengar keberadaan seseorang yang memiliki garis keturunan Dewa Naga. Karena, di antara 129 penantang sebelum kamu, tidak ada yang lolos. Mereka semua tetap berada di tempat percobaan, dan menjadi kerangka kering. Selain itu, di antara 129 penantang ini, bahkan yang memiliki kekuatan paling rendah pun berasal dari Sky Profound Realm. Yun Che tertegun. Meski begitu, apakah kamu masih bersikeras memasuki tempat persidangan? Ucap naga Azure Purba bertanya perlahan. Yun Che melirik peri kecil dan mengangguk kuat. Bahkan setelah mendengar kata-kata Primordial Azure Dragon, suaranya masih sangat tegas, tentu saja. Jawabanmu tidak segan-segan. Keberanianmu sungguh luar biasa, terlebih lagi, aku merasakan bahwa sebagian besar tekadmu berasal dari keinginanmu untuk menyelamatkan orang di sampingmu itu. Karena seperti ini, aku akan mengabulkan permintaanmu, dan membukakan gerbang ke tempat uji coba untukmu. Saat suara Primordial Azure Dragon turun, cahaya biru tiba-tiba berkedip di dinding batu di depan Yun Che. Setelah itu, formasi teleportasi berwarna biru yang tingginya lebih dari dua pria muncul darinya. Formasi teleportasi menuju tempat percobaan. Namun, Yun Che tidak segera melangkah maju dan malah bertanya, Primordial Azure Dragon, jika saya lulus uji coba ini, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Waktunya akan tergantung padamu, mungkin beberapa hari, atau mungkin beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun. Ucap Primordial Azure Dragon berkata dengan ringan. Melihat peri kecil di tanah yang nafasnya lemah, alis Yun Che berkedut, dan kemudian berkata dengan tegas, kalau begitu, bolehkah aku membawanya ke tempat persidangan bersamaku? Boleh, tapi saya tidak merekomendasikannya. Ucap naga Azure Purba berkata dengan suara serius, ujian Dewa Naga, bisa dilakukan oleh banyak orang sekaligus sejak awal. Namun kesulitan ujian yang dihadapi, juga akan meningkat seiring dengan jumlah orang. Selain itu, kesulitannya meningkat dengan orang terkuat sebagai basisnya. Artinya, jika kamu membawanya bersamamu, kesulitan ujiannya akan meningkat 1 kali lipat dengan kekuatanmu sebagai dasarnya. Kamu akan menghadapi ujian yang 2 kali lebih sulit dibandingkan saat masuk sendirian. Baiklah, aku mengerti. Ucap Yun Che perlahan mengangguk. Tekad di matanya tidak goyah sedikit pun, kalau begitu aku memilih untuk membawanya bersamaku dan masuk. Begitu dia memasuki tempat persidangan, tidak diketahui kapan dia akan keluar kembali. Dengan kondisi peri kecil saat ini, satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah agar pembuluh jantungnya dilindungi oleh energi profound Yun Che. Jika dia meninggalkannya sendirian di sini, dan memasuki tempat persidangan sendirian, dia mungkin tiba-tiba meninggal kapan saja. Jika ini keputusanmu, maka aku tidak punya hak untuk ikut campur. Namun perlu kamu ketahui, setelah membawanya masuk bersamamu, kesulitan uji coba tidak hanya akan meningkat 1 kali lipat, kamu juga harus terus melindunginya. Tidak hanya akan mengganggu pikiran, kamu juga harus membagi sebagian energimu untuk melindungi urat nadi kehidupannya. Ini adalah keputusan yang sangat tidak bijaksana. Jangan pedulikan aku, jangan bawa aku, ucap peri kecil bulu matanya sedikit bergetar, dan suaranya yang lemah seperti angin sepoi-sepoi keluar dari celah di antara bibirnya. Yun Che berjongkok, melihat ekspresi di matanya dan berbicara dengan lembut, kamu menjadi seperti ini karenaku. Aku laki-laki, sebagai seorang laki-laki, bagaimana aku bisa meninggalkanmu begitu saja seperti ini? Aku tidak membutuhkan perlindungan seorang laki-laki. Ucap peri kecil bibirnya terlihat mengerikan, dan setiap kata yang diucapkannya sangat menguras tenaganya. Kamu tidak mempunyai suara dalam hal ini. Saat peri kecil mengeluarkan erangan lembut, Yun Che mengangkatnya sekaligus dan berjalan menuju gerbang tempat ujian. Kamu punya alasan untuk menolak dan menganggap laki-laki tidak diperlukan, tapi aku, sebagai laki-laki,
tahu lebih banyak tentang apa tindakan yang harus diambil oleh laki-laki. Dirimu saat ini, tidak perlu memikirkan atau berbicara apapun. Aku hanya ingin kamu hidup tidak peduli apa yang mungkin terjadi, saat aku melewati ujian dan memulihkan kekuatan milikmu. Pada saat itu, apakah kamu ingin mengutukku, memukulku, semuanya terserah kamu. Tapi sekarang, sebelum kekuatanmu pulih, segalanya akan diputuskan olehku. Setelah dia selesai berbicara, tanpa memberi peri kecil kesempatan lagi untuk berbicara dan menolak, dia membawa peri kecil dan berlari ke formasi teleportasi tempat uji coba dengan langkah cepat. Saat Yunce melangkah masuk sambil membawa peri kecil, formasi teleportasi menghilang. Setelah beberapa saat, suara berlarut-larut dari Primordial Azure Dragon bergema di gua gunung yang redup. Haha, anak muda yang baik. Meskipun aura darah dan kematian yang menakjubkan meresap ke dalam jiwanya, tahap pengukuran karakter dan keberanian ini, dia benar-benar lulus. Pada saat ini, di dataran tinggi yang kering dan tandus. Menatap keluar, lingkungan sekitarnya penuh dengan pegunungan curam yang menembus lautan awan. Pegunungan yang mengelilinginya mengelilingi area tersebut, mengubah tempat ini menjadi tanah yang tak terhindarkan dan terisolasi, di mana bahkan setengah dari sinar cahaya yang dipancarkan terhalang. Yunce, yang melewati gerbang ujian dan memasuki tempat ini, melihat sekeliling, dan mengerutkan kening. Platform tempat dia berdiri sangat kecil. Itu sangat kecil sehingga dia bahkan bisa melihat ujung terjauh dari platform dalam posisinya saat ini. Panjang platform itu tidak lebih dari 1/4 kilometer, dan lebarnya hampir 100 meter. Lingkungan sekitar semuanya berupa pegunungan, jadi pada dasarnya tidak ada jalan untuk dilalui. Dan, semua puncak gunung sepertinya tersembunyi di balik awan, bahkan jika seseorang berpikir untuk mendaki ke puncak salah satunya, sangatlah mustahil untuk melakukannya. Lepaskan aku, teriak peri kecil, yang berada dalam pelukannya, mengeluarkan suara lemah, dan bahkan lengan kanannya, satu-satunya anggota tubuh yang bisa dia gerakkan dengan bebas, membuat sedikit perlawanan. Yunce tahu dia tidak terbiasa dengan hal itu, atau, tepatnya, dia sangat benci berhubungan dengan laki-laki. Dia berlutut, mengeluarkan selimut berwarna merah muda dan meletakkannya di lantai. Setelah itu, dia menempatkan peri kecil di atasnya, dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak perlu khawatir. Kecuali jika benar-benar diperlukan, aku tidak akan menyentuhmu begitu saja." Saat ini, kita telah memasuki tempat uji coba Dewa Naga. Tidak peduli kamu mau atau tidak, takdir kita saat ini, sudah terhubung sepenuhnya. Jika kita berhasil melewati cobaan ini, kita berdua akan bisa hidup, bahkan memperoleh manfaat yang luar biasa. Jika kita gagal, maka kita berdua akan mati. Tapi, sebelum kita gagal, kamu pastinya tidak memiliki pikiran untuk mati, dan bekerja keras untuk menjaga dirimu tetap hidup, oke? Karena ini bukan ujianku sendiri, melainkan ujian milik kita berdua, dan berkaitan dengan nasib kita berdua. Aku harap kamu dapat memberiku kekuatan dan memberi dirimu harapan untuk tidak hanya dapat terus hidup, tetapi memiliki pemulihan lengkap dari pembuluh darah dan meridianmu, dan bahkan secara langsung menerobos ke alam profound Kaisar. Kata Yunce dengan suara yang dalam. Mendengar ini, peri kecil menutup matanya, dan tidak memberikan jawaban lain, tapi pikiran tentang kematian di dalam hatinya, telah menghilang secara diam-diam sejak lama. Kamu benar-benar mengambil selimutku dan memberikannya kepada gadis lain. Apakah kamu tidak takut aku akan marah? Ucap Jasmine, tiba-tiba berkata dengan sedikit kesal. Jasmine, kamu memiliki hati yang besar, jadi kamu pasti tidak akan mempermasalahkan masalah sekecil itu. Begitu aku kembali ke Blue Wind Imperial City, aku pasti akan membelikanmu yang lebih baik. Jasmine mendengus dingin, "Huff. Kita bisa membicarakan hal itu lagi setelah kamu dapat kembali ke kota kekaisaran Blue Wind dengan hidup utuh. Kamu sebenarnya bersikeras membawa wanita ini ke tempat ujian. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ini adalah ujian Dewa Naga. Tingkat kesulitannya adalah sesuatu yang mustahil untuk kamu bayangkan. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa menggunakan 1 ons pun kekuatanku, kamu harus berjuang sendiri." Suara Jasmine penuh dengan kepahitan. Di langit di atas, suara Primordial Azure Dragon tiba-tiba bergema. "Selamat datang di tempat ujian Dewa Naga, 2 manusia muda. Dalam uji coba kali ini, total akan ada 3 tahap.
Di mana kalian berdua sekarang, di sanalah panggung pertama akan diadakan. Di depan Anda, adalah satu-satunya pintu masuk tempat diadakannya tahap kedua. Kalahkan semua prajurit naga batu di tempat ini, dan pintu masuknya akan terbuka secara alami. Semoga kalian berdua beruntung. Saat suara primordial Azure Dragon menghilang, di depan Yun Ce, dua bola cahaya kuning kotor tiba-tiba mulai berkedip. Yun Ce dengan cepat mengambil langkah ke depan, dan dengan kedua tangannya, dia memegang pedang berat secara horizontal di depannya. Cahaya kuning tersebar, dan dua sosok muncul di depan mata Yun Ce. Tubuh mereka tidak berbeda dari orang kebanyakan, tapi sepertinya diukir dari batu, dan terlihat sangat kokoh. Kepala mereka tampak setengah manusia dan setengah naga. Mereka memegang tombak batu di satu tangan dan perisai batu di tangan lainnya, dan sepasang mata tanpa ekspresi mereka tertuju pada Yun Ce. Apakah ini prajurit naga batu yang dibicarakan oleh naga Azure Purba? Gumam Yun Ce. Kewaspadaan di hatinya meningkat, tapi segera setelah itu, hatinya menjadi tenang. Sebab, dia tidak merasakan sedikit pun intimidasi dari aura kekuatan yang terpancar dari kedua prajurit naga batu tersebut. Kekuatan mereka mungkin berada di alam profound sejati tingkat keempat, sama sepertimu. Ucap Jasmine buru-buru berseru. Kedua prajurit naga batu sudah mulai bergerak langsung menuju Yun Ce. Tubuh mereka tampak berat, karena langkah lari mereka sangat memekakkan telinga. Yun Ce menunggu dua prajurit naga batu mendekat, dan mengayunkan pedangnya. Ketika prajurit naga batu pertama baru saja mengangkat tombaknya dan mengambil posisi menyerang, pedang Yun Ce telah menghantam tombak batu itu, langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, tanpa kehilangan momentum, pedangnya menembus pinggangnya. Namun, bahkan pada titik ini, tidak ada tanda-tanda kekuatan di balik pedang itu berkurang, karena pedang itu terus menyapu udara, menghantam tubuh prajurit naga batu kedua. Tubuh kedua prajurit naga batu yang hancur tergeletak di lantai dan kemudian, menghilang sepenuhnya dalam kilatan cahaya. Setelah langsung mengalahkan dua lawan dengan level yang sama, Yun Ce tidak bersantai karena hal ini. Ini adalah ujian Dewa Naga, jadi bagaimana bisa semudah ini? Jika tingkat kesulitan uji coba hanya pada tingkat ini, maka tidak masuk akal jika semua dari 129 orang yang mengikuti uji coba tersebut kehilangan nyawa mereka. Bahkan belum sampai 3 napas setelah Yun Ce mengalahkan dua prajurit naga batu, di depannya, 4 bola cahaya kuning tiba-tiba mulai berkedip, dan tepat setelahnya, 4 prajurit naga batu, dengan sosok yang sama persis dengan yang sebelumnya, mengangkat tombak mereka saat mereka menyerang Yun Ce. Meski jumlahnya meningkat menjadi 4, kekuatan prajurit naga batu ini tidak berubah dan masih berada di level yang sama dengan Yun Ce, level keempat dari alam profound sejati. Yun Ce maju selangkah, pedangnya yang berat menyapu seperti ekor naga, dan dengan suara keras, keempat prajurit naga batu yang beratnya setidaknya beberapa ratus kilogram terlempar jauh. Ketika mereka mendarat, keempatnya hancur berkeping-keping. Tanpa memberi Yun Ce waktu untuk menunggu, setelah 4 prajurit naga batu yang hancur menghilang, sinar cahaya kuning sekali lagi melintas di depan Yun Ce, dan kali ini, ada 8 dari mereka. 8 prajurit naga batu muncul dalam satu baris di depan Yun Ce. Bahkan dengan angka-angka ini, Yun Ce masih tidak takut. Tanpa menunggu prajurit naga batu menyerang, dia mengambil inisiatif untuk bergegas ke arah mereka dan mengayunkan pedang beratnya dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dalam seluruh proses ini, 8 prajurit naga batu tidak hanya tidak mampu menyentuh Yun Ce, mereka bahkan tidak mampu mendekat dalam jarak 3 langkah darinya. Pada saat ini, dalam benak Yun Ce, peringatan Jasmine terdengar. Jangan serang mereka dengan ganas. Cobalah untuk membatasi penggunaan energimu sebanyak mungkin. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa jumlah prajurit naga batu ini berlipat ganda di setiap gelombang berikutnya? Dalam beberapa gelombang terakhir, pasti akan ada lebih banyak lagi. Aku tahu, ucap Yun Ce mengangguk. Saat ini, cahaya kuning sekali lagi menyala di depannya, dan 8 prajurit naga batu muncul. Hah? Mengapa hanya ada 8? Apakah 8 sebenarnya merupakan batasnya? Gumam Yun Ce sedikit terkejut. Ketika dia hendak maju untuk menyerang, tiba-tiba, dia merasakan ada yang tidak beres, karena aura dari prajurit naga batu ini tidak hanya hadir di depannya, tapi samar-samar dia juga bisa merasakannya di belakangnya. Dia menghentikan langkahnya dan dengan cepat berbalik.
Dia terkejut melihat 8 prajurit naga batu yang memegang tombak muncul di belakang juga, dan mereka saat ini sedang menyerang peri kecil yang terbaring di lantai. Mencari kematian, ucap Yun Ce meraung marah, dia berlari kembali dengan kecepatan kilat. Seperti seekor naga, ayunan pedangnya menimbulkan badai angin, mendorong kembali semua prajurit naga batu yang mendekati peri kecil, dan kemudian, dia dengan cepat menuju ke sisi peri kecil. Namun kali ini, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menghadapi mereka. Sebaliknya, dia berdiri di sisi peri kecil, dan Yun Ce kemudian membuat keputusan. Dia dengan liar mengacungkan pedangnya yang berat, menggambar bulan purnama hitam pucat di sekujur tubuhnya, yang memaksa semua prajurit naga batu mundur sekitar 6 meter. Kemudian, dia melepaskan tangan kirinya dari gagang pedang, dan mengayunkannya hanya dengan tangan kanannya. Dia mengangkat peri kecil dengan lengan kirinya, dan memegang erat peri kecil di bahunya. Kemudian, dia terjun ke dalam kelompok prajurit naga batu, kemanapun pedang beratnya diayunkan, pecahan batu akan beterbangan. Tindakan Yun Ce benar-benar mengejutkan Jasmine, kamu gila. Kamu sebenarnya mengayunkan pedang beratmu dengan satu tangan. Ini akan menyebabkan kekuatanmu turun 2 kali lebih cepat. Dengan menggendongnya, tidak hanya akan meningkatkan tingkat pengurasan staminamu, itu juga akan mempengaruhi pergerakanmu, dan menyebabkan perhatianmu terus-menerus terganggu. Jika kamu tidak ingin mati di sini, cepat buang dia ke samping lalu kendalikan konsumsi energimu. Petik 2. Saya tidak bisa melakukan itu. Kata Yun Ce tanpa ragu. Kamu bisa menyebutku idiot dan bahkan menyebutku sombong, tapi aku tidak akan pernah merendahkannya. Jika kamu berada di tempatnya, aku juga tidak akan pernah membuangmu. Saat dia mengatakan itu, pedang berat Yun Ce telah mengayunkan 6 bulan sabit, menghancurkan ke-16 prajurit naga batu. Dalam periode waktu ini, Yun Ce telah memasuki gelombang ke-8, cahaya kuning dalam jumlah yang lebih besar menyala di sekelilingnya. Sinar cahaya ini menyebabkan napas Yun Ce yang tiba-tiba berhenti. Dia dengan paksa mengangkat kepalanya, tiba-tiba menghentikan getaran lengan kanannya, dan dengan kuat menggenggam gagang pedang berat itu. Di gelombang ke-8, ada 256 prajurit naga batu. Uji coba ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai sulit, tetapi sangat brutal, dan brutal sekali. Dalam kebrutalan ini, seseorang tidak hanya harus menghadapi musuh dengan level yang sama, dan tidak hanya seseorang harus menghadapi musuh 2 kali lebih banyak setelah menghabiskan sejumlah besar energi. Hal yang paling menakutkan adalah waktu antara pembersihan, gelombang dan kemunculan gelombang berikutnya, bahkan tidak mencapai 5 napas waktu. Itu sama sekali tidak memberi orang yang mengikuti uji coba itu waktu untuk beristirahat dan pulih, atau bahkan kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan kemunculan prajurit naga batu ini, tangan Yun Ce telah kembali ke gagang pedang berat itu. Ekspresinya tenang, tapi pupil matanya tampak sedikit mengecil. Kerumunan prajurit naga batu yang muncul menyerang Yun Ce dengan gerakan seragam. Yun Ce melihat keluar kelompok, dan di belakang kelompok, dia terkejut melihat prajurit naga batu yang tubuhnya terjerat dengan rantai logam panjang, di mana palu batu berbentuk bola digantung di kedua ujung setiap rantai logam. Para prajurit naga batu mengerumuni mereka dengan jumlah yang sangat banyak seperti gelombang besar yang mencoba menenggelamkan Yun Ce di dalamnya. Pedang berat Yun Ce disapu bolak-balik melintasi kerumunan prajurit naga batu, tapi saat ini, pedang beratnya terasa sangat berat. Setiap kali dia mengayun, dia sepertinya diharuskan menggunakan kekuatan penuhnya. Para prajurit naga batu di depan kerumunan berjatuhan satu demi satu, sementara prajurit naga batu yang membawa palu meteor di belakang juga dengan cepat mendekat. 5 hingga 6 palu meteor terbang menuju Yun Ce dan peri kecil, yang berada dalam pelukannya, dari arah yang berbeda. Sejumlah besar palu meteor saling bertabrakan, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Yun Ce melompat tinggi ke udara, dan ketika dia mencapai titik tertinggi, puluhan palu meteor terbang di atasnya. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk turun secara instan, namun ketika dia mendarat, kaki kanannya menginjak batu seukuran kepalan tangan. Dalam situasi seperti ini, biasanya hal itu tidak akan mempengaruhi Yun Ce sedikit pun, tapi saat ini, karena konsumsi energi yang besar, dan dengan pikirannya yang tegang, itu sudah cukup untuk mempengaruhi keseimbangannya. Tubuhnya condong ke kiri saat dia mendarat, dan dia terhuyung sejauh 2 langkah.
Dan celah ini, dengan mudah ditangkap oleh prajurit naga batu di sebelah kirinya, karena 3 pedang panjang menebas dengan ganas ke posisi peri kecil. Gelombang pedang yang mendekat menyebabkan Yun Ce mengangkat kepalanya dengan paksa. Tapi saat ini, dia sudah tidak punya waktu lagi untuk mundur, dia juga tidak punya waktu untuk menggunakan pedangnya yang berat untuk memblokir mereka. Melihat lintasan dari 3 pedang panjang yang masuk, Yun Ce meluruskan lengan kirinya, yang memegang peri kecil, dengan kecepatan kilat, dan menyerang langsung ke 3 bilah batu itu. 3 bilah batu memotong lengan kiri Yun Ce secara bersamaan. Suara dampaknya membuat Yun Ce mengetahui bahwa, tidak hanya ketiga bilahnya yang memotong dagingnya, mereka bahkan memotong tulangnya. Mata Yun Ce membelalak. Dengan raungan yang keras, dia menggunakan energinya untuk mendorong keluar bilah batu yang memotong tulangnya. Dia dengan liar mengayunkan pedangnya yang berat, menghancurkan semua prajurit naga batu yang mendekatinya. Sapuan ini sangat ganas, meskipun dia mampu menyapu bersih seluruh prajurit naga batu di sekitarnya, itu juga menunjukkan celah yang cukup besar. Sebuah palu meteor tiba-tiba terbang, dan dengan benturan keras, palu itu menghantam kepala Yun Ce. Pikiran Yun Ce saat ini bergetar, dan penglihatannya menjadi bidang putih. Dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya untuk memulihkan ketenangannya. Tapi rasa pusing yang sepersekian detik dalam pengepungan yang berat ini, sudah cukup untuk menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Saat penglihatannya menjadi jelas, dia mendengar suara menusuk datang dari jarak dekat, total 7 palu meteor sedang terbang di atas. Tanpa memikirkannya, Yun Ce langsung mengambil posisi tubuh lebih rendah, dan pada saat yang sama, menggunakan kedua tangannya untuk memeluk peri kecil dengan erat. 7 palu meteor menghantam punggung Yun Ce pada saat yang sama, segera menghempaskan Yun Ce ke tanah. Kulit Yun Ce memucat dan seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia tidak berdiri. Sambil mengeluarkan auman yang mirip dengan suara binatang buas, api merah mulai berkobar dengan liar dari tubuhnya, bahkan melonjak hingga ketinggian beberapa puluh meter dalam sekejap. Seperti bunga teratai yang sedang mekar, lapisan gelombang api dilepaskan lapisan demi lapisan dan dalam sekejap mata, menyebar hingga keliling 100 meter. Lebih dari 200 prajurit naga batu ini berkumpul rapat saat mereka mengepung Yun Ce, dan dengan demikian, semuanya ditarik ke dalam teratai iblis bintang terik. Di bawah nyala api panas yang bercampur dengan nyala api burung phoenix, semua prajurit naga batu dengan cepat berubah menjadi abu. Dia belum pernah menggunakan teratai iblis bintang terik, yang memiliki radius besar, karena konsumsi gerakan ini sangat besar. Dalam waktu singkat, dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali, dan sekali digunakan, dia pasti hampir kehabisan tenaga. Oleh karena itu, ini adalah kartu truf terakhirnya. Dalam keadaan sulit tadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar gelombang ke-8 adalah gelombang terakhir. Kecuali, naga Azure Purba ini hanyalah seekor binatang gila yang suka mempermainkan dan dengan sengaja membunuh para penantang yang sedang diuji. Saat api teratai iblis bintang terik perlahan padam, lebih dari 200 prajurit naga batu hangus dan hancur berkeping-keping bersama dengan senjata mereka. Kedamaian kembali ke daerah itu sekali lagi karena hanya napas berat Yun Ce dan suara tetesan dari jatuhnya keringat dan darahnya yang terdengar. Dengan keras pedang berat itu jatuh ke tanah. Dengan susah payah, Yun Ce menegakkan punggungnya agar peri kecil bisa bersandar di bahunya. "Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" ucap peri kecil berkata dengan susah payah. Tangan kiri Yun Ce merasakan sakit yang tak tertahankan. Meskipun dia hampir tidak bisa memeluk peri kecil, memegang pedang berat itu sudah mustahil. Dia menggelengkan kepalanya, "Saya baik-baik saja," bilahnya terbuat dari batu dan tumpul. "Saya hanya menerima beberapa luka ringan. Biarkan aku pergi, atau kamu akan mati." Suara peri kecil terdengar dingin dan lemah. Meski tubuhnya lumpuh dan auranya lemah, panca inderanya baik-baik saja. Suara 3 pedang yang memotong tulang baru saja terdengar di telinganya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar apa yang dikatakan peri kecil, Yun Ce menggelengkan kepalanya, "Kecuali aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan menganggap dirimu sebagai beban. Dalam situasi ini, keinginan untuk melindungimu adalah motivasi terbesarku untuk terus maju. Lagi pula, bukankah kita sudah berhasil lolos uji coba tahap pertama ini?
Kita seharusnya sudah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, gelombang besar prajurit naga batu yang lebih besar dari yang sebelumnya, muncul setelah kilatan cahaya kuning terang. Tahap pertama uji coba Dewa Naga, gelombang ke-9, 512 prajurit naga batu. Suara Yunce berhenti di situ, karena dia tidak dapat melanjutkan mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya menunjuk ke bawah, dia meraih gagang pedang berat itu, menarik kembali pedang berat yang telah tenggelam dari tanah. Dalam pandangannya, jumlah prajurit naga batu 2 kali lipat dari sebelumnya, dan bahkan ada lebih banyak dari total 8 gelombang sebelumnya. Jika ini bukan khayalan, maka ini adalah mimpi buruk yang baik dan nyata. Peri kecil, bisakah kamu memberitahuku namamu sekarang? Ucap Yunce bertanya sambil memeluk peri kecil, menopang dirinya dengan pedang berat, dan menyaksikan kelompok prajurit naga batu mendekat. Suara-suara di sekitarnya memberitahu peri kecil tentang situasi tidak menguntungkan yang mereka alami saat ini. Dia sudah lupa sudah berapa tahun berlalu, tapi dia tidak pernah mengungkapkan namanya kepada orang luar, apalagi kepada seorang junior. Tapi pada saat ini, ketika mendengar suara Yunce, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menolaknya apapun yang terjadi. Di tengah langkah kaki yang menyebabkan tanah bergetar, suara lemahnya perlahan menyebar, "Chu Yue-chan. Chu Yue-chan," ucap Yunce berseru pelan. Kemudian, dia mulai tersenyum, "Chu, indah dan mengharukan, Yue, bulan yang indah dan cerah di langit, Chan, seorang wanita cantik, kecantikan yang bersemayam di bulan, cantik dan menyentuh. Di dunia ini, tidak ada nama lain yang lebih cocok untukmu. Aku selalu memanggilmu peri kecil, dan aku sama sekali tidak salah memanggilmu. Jadi di masa depan, aku akan tetap memanggilmu peri kecil." Chu Yue-chan tertegun. Sekarang sudah mencapai titik ini, saya sudah tidak dapat memastikan apakah ini adalah cobaan atau jebakan yang benar-benar tidak dapat dilewati. Ucap Yunce mengangkat pedang berat itu, dan mengarahkannya pada prajurit naga batu yang telah mencapai jarak 15 meter dari mereka. Tapi, apakah itu aku atau kamu, kita tidak bisa mati sia-sia di sini. Dengan raungan nyaring, aura Yunce mengamuk dalam hitungan detik, tatapannya menjadi sangat haus darah dan darah di tubuhnya mendidih. Semangat, tekad, keyakinan, dan jiwanya juga tampak berkobar sekaligus. Yunce saat ini, seperti singa yang marah dan bergegas menuju kawanan domba. Kemanapun dia bergegas, tumpukan besar bangkai akan tertinggal. Langit dipenuhi dengan suara yang menusuk dan sejumlah besar anak panah menyebar ke seluruh langit saat sejumlah besar anak panah menghujani. Melewati barisan musuh, dia dengan gila-gilaan memotong dan membersihkan prajurit naga batu seperti badai yang menerjang dedaunan yang berguguran. Suara gemuruh, benturan, dan ledakan memekakkan telinga, namun tidak pernah berhenti. Bahkan sebelum 2 menit berlalu, Yunce telah terkena 12 anak panah, tertusuk 12 tombak, dan ditebas oleh 9 pedang dan 13 bilah di punggung, bahu, dan dadanya. Semakin banyak luka yang terbuka, dan setelah tindakan kekerasannya, luka tersebut tidak lagi hanya mengeluarkan darah, tetapi terus-menerus mengeluarkan darah yang mengerikan. Kemejanya telah lama diwarnai merah oleh darahnya. Ancaman terbesar bagi Yunce tidak diragukan lagi adalah pemanah naga batu di belakang. Luka di tubuh Yunce sebagian besar disebabkan oleh upaya melarikan diri dari serangan mematikan anak panah. Pemanah naga batu ini juga merupakan target paling kritis yang harus dibunuh. Namun, ada lapisan demi lapisan prajurit naga batu, dan dia dilarang untuk langsung bergegas ke pemanah naga batu. Dari semua skill profound yang dimilikinya, yang bisa menyerang paling jauh, adalah tebasan serigala langit, namun konsumsi tebasan serigala langit terlalu besar. Jika dia benar-benar menggunakannya, dia akan kehabisan tenaga. Dia harus membuang pemanah naga batu ini. Jika dia tidak melakukannya, dan terus terluka seperti ini, dia akan mati sebelum membunuh semua prajurit naga batu di sini. Menatap pandangannya pada prajurit naga batu di luar, tatapan Yunce menjadi semakin serius. Di permukaan tubuhnya, lingkaran api mulai muncul dan menyala. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan api di tubuhnya mengalir menuju pedangnya yang berat. Setelah itu, bersamaan dengan mengacungkan pedangnya yang berat, apinya terlempar jauh. Setelah itu, seruan burung phoenix yang bergema terdengar dan seekor burung phoenix yang sangat besar terbang dari pedang berat Yunce.
Melewati bangkai prajurit naga batu, ia jatuh 65 meter di tengah-tengah gerombolan pemanah naga batu, dan kemudian meledak, dalam kobaran api yang meroket, selusin pemanah naga batu dikirim meledak ke langit, dan tubuh mereka hancur menjadi bubuk di udara. Sudut mulut Yun Ce terangkat. Gelombang energi yang datang entah dari mana, sekali lagi mengalir ke seluruh tubuhnya dan menyulut pedang berat yang diacungkan. Dia melemparkan seekor burung phoenix yang menyala-nyala yang mengeluarkan teriakan pelan satu demi satu. Burung phoenix yang menyala-nyala ini bergegas mendekati tubuh prajurit naga batu dan terbang jauh ke arah pemanah naga batu, memusnahkan gelombang demi gelombang pemanah naga batu yang awalnya sudah tidak banyak jumlahnya. Saat luka di tubuhnya semakin parah, darah yang mengalir keluar dari tubuhnya tanpa disadari telah menjadi sepertiga dari jumlah total darah di tubuhnya. Pakaiannya telah diwarnai seluruhnya dan sebagian besar pakaian peri kecil juga diwarnai merah, namun ekspresinya sangat tenang. Gerakannya masih garang dan seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan sakit apapun, apalagi mengetahui bahwa tubuhnya telah mengalami begitu banyak luka yang mengerikan. Dia menekan batas kemampuannya. Di mana batasnya berada, bahkan mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya. Semburan suara berat datang dari depannya dan membuatnya tanpa sadar mengangkat kepalanya. Di tengah pandangannya yang kabur, dia melihat salah satu prajurit naga batu yang terjatuh dari serangan terakhirnya, perlahan berdiri. Ia kemudian mengayunkan tombaknya, dan menusuk ke arahnya dengan kecepatan berlari. Gigi Yun Ce dengan kejam menggigit ujung lidahnya, dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya. Namun, tubuhnya saat ini terasa seperti beratnya jutaan kilo, di bawah seluruh kekuatannya, dia tidak hanya gagal untuk berdiri, hal itu juga memicu rasa sakit yang akut dan menusuk jantung di seluruh tubuhnya. Mustahil baginya untuk mengangkat pedang yang berat itu, bahkan menyenggolnya adalah suatu kemustahilan. Prajurit naga batu sudah berada 1 kaki jauhnya saat ia menusuk dalam garis lurus. Dia telah membunuh 9 gelombang prajurit naga batu, yang berjumlah lebih dari 1000. Namun yang terakhir ini malah menjadi sungai bergejolak yang sepertinya mustahil untuk diseberangi. Jika serangan tombak ini ditusukkan ke arah Yun Ce, kemungkinan besar akan langsung merenggut nyawa Yun Ce. Namun, ia mengarahkan kepala tombaknya ke peri kecil. Tombak batu yang menusuk ke arah peri kecil, sangat menyentuh saraf Yun Ce yang sangat sensitif. Dengan kekuatan yang dia kumpulkan entah dari mana, tangan kirinya terangkat seperti sambaran petir, dan dengan kuat mencengkeram ujung tombak. Tangan kanannya mengepal, dan dengan keras menghantamnya. Dengan suara yang keras, ia langsung menghantam dada prajurit naga batu. Dengan keras, prajurit naga batu terjatuh ke tanah. Penglihatan Yun Ce juga menjadi hitam sekali lagi, dan dia bahkan tidak bisa menjaga postur berlututnya. Setelah sadar, dia jatuh ke tanah menghadap ke atas. Yun Ce, Yun Ce, ucap peri kecil berteriak lembut, namun tidak mendapat respon dari Yun Ce. Tiba-tiba, suara naga Azure Purba terdengar dari atas. Bagus sekali, anak muda. Fakta bahwa Anda mampu mencapai tahap ini sudah merupakan keajaiban yang tak terbayangkan. Jika bukan karena wanita di sisi Anda, uji coba ini akan menjadi beberapa kali lebih sederhana, setidaknya Anda tidak akan berada dalam situasi putus asa seperti itu. Namun uji coba tahap pertama belum selesai. Gelombang terakhir, yang juga merupakan tantangan tersulit, akan segera dimulai. Namun, sebelum itu, saya akan memberi Anda 60 napas waktu istirahat. Semuanya, akan ditentukan oleh keberuntunganmu sendiri. Yun Ce berbaring di lantai tanpa bergerak. Meskipun matanya terbuka, matanya tidak bernyawa, seolah-olah dia belum mendengar suara primordial Azure Dragon. Saat kesadarannya hampir memudar menjadi keheningan, suara Jasmine terdengar seperti panggilan untuk membangunkan, jika kamu tidak ingin mati, cepatlah dan gunakan jalan agung untuk menstabilkan lukamu. Mata Yun Ce kembali hidup dan tubuhnya sedikit bergerak. Jalan agung diaktifkan tanpa suara. Hanya dalam waktu kurang dari 10 napas, semua pendarahan di tubuhnya telah berhenti. Peri kecil, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, sambil menstabilkan napasnya sendiri. Yun Ce berbalik dan mengungkapkan senyuman kepada peri kecil untuk menghiburnya, kamu juga baru saja mendengarnya, hanya ada 1 gelombang yang tersisa, kemenangan, ada di depan mata kita. Kita, pasti akan melalui ini bersama-sama. Jika, bukan karena aku,
Kamu, setidaknya, hanya akan menderita beberapa luka ringan, setidaknya, kamu masih memiliki 30% kekuatanmu yang tersisa, untuk menghadapi ujian berikutnya, kamu, sungguh, bodoh. Haha, Yun Ce mulai tertawa. Tawa ini, langsung mempengaruhi luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan membuat otot-otot di wajahnya sangat kram karena kesakitan. Karena aku sudah begitu lama menjadi bodoh, biarkan aku menjadi bodoh sampai akhir. Tapi kamu pasti tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti meninggalkanmu lagi. Kalau tidak, bukankah aku akan menderita semua luka di tubuhku dengan sia-sia? 60 napas waktu berlalu tanpa suara. Saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari tebing gunung tepat di depannya. Bersamaan dengan suara tersebut, sebuah gerbang yang tingginya hampir 10 meter tiba-tiba terbuka di tebing gunung. Di dalam gerbang gunung, siluet yang menjulang tinggi perlahan keluar dengan langkah berat. Saat ia berjalan keluar sepenuhnya, gerbang batu di belakangnya juga tertutup di tengah suara gemuruh. Bentuk luar siluet ini sangat mirip dengan prajurit naga batu, namun jauh lebih besar dari prajurit naga batu biasa. Tubuhnya lebih dari 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berwarna emas yang tebal dan berat. Senjata di tangannya lebih luar biasa menarik perhatian, itu adalah pedang kolosal dengan tubuh abu-abu, dan bahkan ukurannya lebih besar dari pedang kolosal di tangan Yun Ce. Bentuk pedangnya bengkok, seolah-olah itu adalah tulang naga yang berbentuk aneh. Adapun ujung pedangnya, secara mengesankan menampilkan bentuk naga mengaum yang ganas. Entah itu prajurit naga batu yang sangat besar ini, atau pedang di tangannya, keduanya memancarkan aura yang sangat menakutkan, sebuah aura yang bahkan lebih menakutkan daripada 500 prajurit naga batu yang muncul secara bersamaan. Uji coba terakhir dari tahap pertama uji coba Dewa Naga, hanya memiliki satu lawan, Jenderal Naga Batu. Yun Ce membaringkan peri kecil dengan hati-hati, lalu berdiri tegak, kedua tangannya menggenggam gagang pedang berat. Jika hanya ada satu lawan, yang harus dia lakukan hanyalah menariknya sedikit, sehingga dia tidak perlu memegang peri kecil lagi, dan dia akan bisa bertarung dengan kedua tangan dan seluruh kekuatannya. Setiap bagian dari seluruh tubuhnya, setiap ons energi dari selnya dipaksa keluar dengan sekuat tenaga. Dengan geraman pelan, dia berdiri sekali lagi, dan menggenggam pedang berat secara horizontal di depannya dengan kedua tangannya. Kamu bukan tandingannya, alam profound roh tingkat kelima. Bahkan jika kamu berada dalam kondisi puncak, tidak ada kemungkinan kamu bisa mengalahkannya, apalagi kamu dalam kondisi saat ini. Ucap Jasmine berkata, dengan suara muram, biarpun aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih harus bertarung. Saya sudah sampai pada titik ini, saya tidak punya alasan untuk menyerah dan mengundurkan diri. Ucap Yun Ce menggeram dengan suara rendah. Pada saat ini, angin puyuh yang mengerikan tiba-tiba menekan ke arahnya dari belakang. Saat dia bergegas mundur, Jenderal Naga Batu juga mengikuti di belakangnya. Saat dia mengangkat peri kecil, pedang berat Jenderal Naga Batu yang menakutkan juga menghantam punggung Yun Ce dengan keras. Yun Ce dalam situasi saat ini tidak dapat menghindar, dan mustahil baginya untuk membalikkan tubuhnya sepenuhnya. Dia hanya bisa memegang erat peri kecil dengan lengan kirinya, memutar tubuhnya setengah dan mengatupkan giginya dengan erat, membawa seluruh kekuatannya. Tangan kanannya yang menggenggam pedang berat itu menyambut pedang berat Jenderal Naga Batu. Namun, saat pedang berat itu menghantam Jenderal Naga Batu, dia merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah jatuh dari langit dan menghantamnya. Dia tiba-tiba kehilangan perasaan di lengannya, dan pedang berat itu terbang ke udara. Dia sendiri menabrak tanah, menembak seperti anak panah melintasi permukaan tanah, meninggalkan bekas hampir 60 meter di tanah. Pedang berat itu turun, secara ajaib terbanting ke samping kakinya, menembus tanah yang padat. Yang mengejutkan, goresan 2 inci muncul di bilah pedang. Setelah Yun Ce berhenti, semuanya diam. Lengannya ditekuk ke belakang dengan sudut yang mengerikan. Sulit untuk mengetahui apakah itu hanya dislokasi parah atau hanya patah. Yun Ce, Yun Ce. Teriak peri kecil menangis sekuat tenaga dan hatinya dipenuhi kecemasan. Baru saja, ketika Yun Ce terlempar ke belakang di tanah, dia memeluknya erat-erat di dadanya. Dia tidak terluka sedikit pun. Namun, Yun Ce jelas mengalami cedera parah. Pukulan seperti itu akan berakibat fatal bagi siapapun selain dia. Peri kecil tahu bahwa dialah penyebab Yun Ce terluka. Jika dia tidak berusaha melindunginya,
dia bisa menghadapi Jenderal Naga Batu dengan cepat. Mungkin dia tidak akan meraih kemenangan, tapi setidaknya dia tidak akan begitu cepat berada dalam situasi yang menyedihkan. Saya baik-baik saja, ucap Yun Ce berjuang untuk duduk. Suaranya serak dan sedikit teredam saat dia berbicara. Pada saat dia duduk, Jenderal Naga Batu kira-kira berjarak 30 langkah. Lengan kanannya masih terpelintir ke belakang, dan dia tidak bisa merasakannya lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah rasa sakit yang menusuk di bahunya. Lepaskan aku, jika kamu tidak ingin mati, cepat lepaskan aku. Kondisi Yun Ce yang menyedihkan menyebabkan pandangan Chu Yuechan kabur. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pemuda misterius ini bisa mengabaikan nyawanya sendiri dan keuntungannya sendiri hanya untuk melindunginya. Tidak mungkin, kata Yun Ce dengan muram sambil mengertakkan gigi. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Kata-kata Chu Yuechan menyebabkan pupil Yun Ce mengerut. Dia memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Melihat wajahnya yang penuh tekad, mulutnya bergerak-gerak, lalu tiba-tiba dia meraung sekeras-kerasnya, tutup mulutmu. Raungan marah membuat Chu Yuechan hampir tidak sadarkan diri. Seluruh tubuh Yun Ce bergetar. Sambil menatap Chu Yuechan, dia berkata, "Peri kecil, kamu perlu mendengarkanku baik-baik. Saat ini, kamu bukanlah seorang praktisi terhormat yang berjarak setengah langkah dari alam profound Kaisar. Kamu tidak berada di atas masa, kamu juga bukan peri Frozen Asgard yang bisa memandang rendah semua orang. Kamu hanyalah seorang gadis kecil lemah yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sebagai gadis kecil yang lemah, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan, artinya, membiarkan seorang pria melindungimu. Sekarang saya mengerti. Kamu mengusir laki-laki, pada dasarnya kamu membenci mereka, meremehkan mereka. Yah, mungkin tidak ada pria seusiamu di kerajaan Blue Wind yang bisa menyamaimu. Suatu hari nanti kamu mungkin akan menjadi orang paling berkuasa di seluruh kerajaan Blue Wind, tapi itu tidak berarti kamu bisa meremehkan semua pria. Bahkan wanita paling berkuasa sekalipun terkadang harus memiliki pria yang bisa diandalkan. Itu jelas alasan mengapa perempuan dan laki-laki sama-sama ada di dunia. Jika sepanjang hidupnya, seorang wanita menolak semua pria yang ingin melindunginya, maka dia tidak akan punya siapa-siapa. Jika itu terjadi, meskipun dia berdiri di puncak dunia, dia tetaplah wanita gagal. Dia bahkan tidak pantas disebut wanita seutuhnya. Dari segi kekuatan, aku mungkin ribuan kali lebih lemah darimu, tapi disinilah kamu, mengandalkanku. Kamu bisa mencari kematian, kamu bisa mencoba bunuh diri, atau bahkan menyerah. Tapi aku tidak akan melakukannya. Karena aku laki-laki. Ketika seseorang harus melindungi seseorang, hanya kematian yang bisa menghentikannya. Ucap Yun Ce perlahan berdiri. Tanpa lengan yang menopangnya, dia berkata lagi. Kamu ingin mati? Tapi aku tidak, aku memilih pedang berat agar aku bisa menjaga orang-orang yang aku pilih untuk dilindungi. Orang pertama yang berada di bawah perlindungan pedang beratku bukanlah anggota keluarga, atau orang yang kucintai, atau bahkan teman. Itu kamu. Jika aku tidak mampu membela orang pertama yang berada di bawah perlindunganku, lalu bagaimana aku bisa terus menggunakan pedang berat itu? Hari ini, aku akan mempertaruhkan hidupku dan harga diriku untuk menunjukkan kepadamu, kamu yang membenci laki-laki, apa itu, pria sejati. Uahahahahahaha. Teriak Yun Ce membuka matanya hingga batas ekstrimnya. Dia menyentakkan sisi kanan tubuhnya, menyebabkan lengan yang terkilir itu tersentak ke depan. Itu berbunyi klik kembali ke tempatnya dengan suara letupan. Hanya butuh beberapa saat, tapi rasa sakitnya tak terbayangkan. Namun, Yun Ce tidak mengerutkan keningnya. Lengannya kini kembali ke posisi semula, namun tidak bisa digerakkan ke depan. Dia mencengkeram gagang pedang berat itu dan melihat ke arah Jenderal Naga Batu yang mendekat. Dia tertawa, tawa yang suram dan melengking. Api menari-nari dengan liar di permukaan bilah pedang berat itu dan berubah menjadi burung phoenix baja yang sangat besar. Ia melesat maju menuju Jenderal Naga Batu, dan api yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbendung berdesir. Yun Ce terbang di belakangnya. Saat dia melakukannya, nyala api phoenix meledak di sekelilingnya, ketika sepasang sayap phoenix ilusi yang cemerlang tumbuh dari punggungnya. Pedang berat itu menusuk ke dada Jenderal Naga Batu, mengirimkan api yang meledak.
Lidah api yang besar menelan Jenderal Naga Batu, mendorong tubuhnya ke belakang. Kekuatan ledakan menyebabkan tubuh Yun Ce juga membungkuk ke belakang. Karena kehilangan keseimbangan, dia kehilangan kendali dan berputar ke tanah. Dia berputar di udara, sambil menjaga satu tangan melingkari Chu Yuechan secara protektif. Tangannya yang lain mengulurkan tangan untuk meraih pedang berat yang terbang kembali ke arahnya. Langit serigala, tebas. Angin kencang bermunculan, dan serigala biru yang melolong ke langit melintas di belakang Yun Ce. Saat Yun Ce mengacungkan pedang beratnya, serigala itu melesat ke depan, membawa kekuatan yang tampaknya cukup untuk meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Serigala itu menyerang, meninggalkan jurang yang dalam di belakangnya saat ia melesat ke depan. Ia mencapai Jenderal Naga Batu yang terjatuh dalam sekejap mata, menghantamnya dan membuat Jenderal Naga Batu terbang ke udara. Kekuatan serangan yang sangat besar membuat Jenderal Naga Batu terlempar sejauh 100 meter. Ia menghantam sisi gunung, lalu perlahan meluncur ke bawah menuju tanah. Batuan dan puing-puing yang hancur menghujaninya, menguburnya sepenuhnya. Hanya pedangnya yang berat yang tersisa di luar. Chu Yuechan menyaksikan dengan membisu saat semua ini terjadi, sepertinya dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Chu Yuechan memaksa kepala mungilnya untuk melihat ke atas. Saat dia melihat wajah Yun Ce, matanya langsung melebar. Mata Yun Ce terpejam, dan dua aliran darah tipis merembes keluar dari sudutnya. Darah juga keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Suara retakan yang samar namun intens terdengar, berasal dari kulit, pembuluh darah, dan tulang Yun Ce. Lengan kiri Yun Ce lemas dan peri kecil terjatuh ke tanah. Kemudian, Yun Ce terjatuh ke tanah, tidak bergerak. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun kepada peri kecil. Yun Ce, Yun Ce, Yun Ce. Ucap Chu Yuechan berteriak sekeras yang dia bisa dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dengan tangan kanannya, satu-satunya lengan yang bisa dia gerakkan. Namun, dia terlalu lemah. Setengah langkah yang ada di antara mereka adalah jarak yang terlalu jauh untuk diseberangi. Dia menatap Yun Ce, yang terbaring tak bergerak, mengeluarkan darah, dan jantungnya mulai berdebar kesakitan. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bercampur dengan ketakutan yang mendalam, ketakutan bahwa Yun Ce akan mati. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, pandangannya mulai kabur. Fakta ini memenuhi pikirannya dengan mati rasa dan kebingungan, karena dia menangis. Puluhan tahun telah berlalu dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menangis, terutama untuk pria yang berada di bawahnya. Apa yang asing, bukan hanya air matanya yang tak terkendali, atau rasa sakit tak tertahankan yang menusuk hatinya seperti anak panah, tapi juga ketakutan yang mendalam. Dia tidak tahu kenapa dia menangis, atau kenapa dia merasakan sakit, atau kenapa dia takut. Dia mulai menangis, gelombang besar tangisan yang tidak dapat dia cegah, dan tidak dapat hentikan. Yun Ce, Yun Ce. Dia menangis dengan suara penuh ketidakberdayaan dan kesedihan. Teriakannya tidak memancing respon apapun dari Yun Ce. Namun, di kaki gunung, suara bebatuan yang runtuh tiba-tiba terdengar. Jenderal Naga Batu tiba-tiba muncul dari tumpukan puing. Puing-puing menghujani tubuhnya saat ia berdiri sekali lagi.